Wa an Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala As-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil 'abd yaumal qiyamah. Puasa dan Quran memberikan syafaat kepada seorang hamba pada hari kiamat. Jadi puasa nanti pada hari kiamat itu akan ditampakkan oleh Allah dalam bentuk makhluk yang indah sekali yang bisa memberikan syafaat. Begitu juga bacaan-bacaan Quran. Bacaan-bacaan Quran yang kita baca, kalau kita bacanya ikhlas, maka akan ditampakkan oleh Allah SWT sebagai orang yang ganteng, ya, yang indah, yang sayang kepada kita, yang akan memberikan pembelaan syafaat kepada kita. Dan ini ada hadis-hadisnya juga. Yaqulu siyam, puasa berkata, ai Rabbi, hai Tuhanku, mana'tuhu ta'am, aku telah mencegah dia dari makanan, wasyahwata, dan hawa nafsu. Fasyafi'ni, maka terimalah syafaatku fihi, di dalam orang yang puasa ini. Jadi puasa ini telah membuat kita susah, nggak makan, nggak minum, nggak bisa melampiaskan nafsu. Maka gantinya puasa itu akan membela kita di sisi Allah. Hai Tuhanku, aku telah mencegah orang ini dari makanan, minuman, syahwat. Maka terimalah syafaatku dalam orang yang puasa ini. Wa yaqulul Qur'an, dan berkatalah Al-Qur'an, mana'tuhun naum, aku telah mencegah dia dari tidur bilaili, waktu malam. Gara-gara membaca aku, ya Allah, orang ini tidak bisa tidur waktu malam. Jadi maka kalau hafid Quran tidur terus waktu malam ini, ya nanti Quran itu mensyafaatinya itu repot bagaimana ya kan? Jadi ngomongnya itu repot gitu. Mau membela itu membelanya bagaimana? Tidur terus. Tapi kalau kamu malam itu bangun nggak bisa tidur karena membaca Quran, maka pembelaannya itu mudah. Ya Allah, cegah dia dari tidur waktu malam. Fasyafi'ni, maka syafaat, terimalah syafaatku fihi, dalam ahli Quran ini. Qala, baginda Nabi mengatakan, fayusyafa'ani, maka keduanya diterima syafaatnya. Rawah Ahmad at-Tabarani wal Hakim wa qala sahih ala syarti Muslim wa huwa kama qala. Bahwa kama qala itu maksudnya ini Imam Dzahabi setuju dengan pendapatnya Imam Hakim bahwa hadis ini sahih ala syarti Muslim gitu. Karena ini mustadraknya Imam Hakim, kitabnya Imam Hakim itu semua di setiap hadisnya itu dikomentari oleh Imam Dzahabi. Ada yang Imam Dzahabi kadang-kadang setuju, kadang-kadang tidak. Nah ini pas setuju ini, bahwa kama qala, benar ini memang sahih gitu. Jadi ini kamu renungi ya. Jadi setiap amalan yang dibuat oleh orang itu nanti dari hari kiamat itu akan jadi penyelesai masalah. Dan ini hadisnya banyak sekali. Sholat akan datang menyelesaikan masalah, puasa akan datang menyelesaikan masalah, haji datang menyelesaikan masalah, amar ma'ruf nahi mungkar datang menyelesaikan masalah. Karena perjalanan dari alam kubur menuju surga itu oleh Allah dijadikan penuh dengan macam-macam masalah. Nah, ada orang karena ketinggian amalannya sudah nggak kena masalah sama sekali.
Di antaranya adalah orang yang mati syahid. Di antaranya orang yang hafid Quran, yang ngimami dan makmumnya ridho. Karena ngimaminya bagus, akhlaknya bagus. Kalau ngimami akhlaknya nggak bagus, maka makmumnya jadi nggak seneng, ini juga masih banyak masalah nanti di akhirat. Tadi jadi imam, bacaannya bagus sehingga makmumnya puas. Ini termasuk orang-orang yang tidak kena masalah di padang mahsyar. Jadi jangan kamu kira amalan itu nanti begitu saja, tidak. Amalan ini penyelesai masalah nanti di akhirat. Bahkan penyelesai masalah di dunia juga. Walaupun kita tidak merasa. Ini dalam beberapa hadis dikatakan ada orang yang mau mati, maka amalannya datang pada malaikat Israel. Kamu pelan-pelan, hati-hatilah. Ini orang soleh. Ada orang itu mau celaka. Sebetulnya dia ini akan celaka, tapi gara-gara sodakohnya, maka barokah sodakohnya dia diselamat. Ini hadis-hadisnya juga banyak. Ada orang akan diganggu oleh syaitan, tapi dia tadi subuh sudah baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa yumit wa ala kulli syai'in qadir 10 kali sehingga tidak bisa diganggu. Sebagaimana cerita dalam Hayatus Sahabah itu. Ada orang ini ahli Quran, kemudian dia digoda oleh wanita. Terus ini enggak berhenti-berhenti goda wanita ini. Akhirnya dia tergelincir masuk ke rumah wanita tadi. Tapi ketika akan berbuat maksiat, barokahnya membaca Qur'annya datang. Tiba-tiba dia menggigil, ketakutan, langsung pingsan. Jadi amalan kebaikan yang kita buat sekarang ini nanti akhirnya itu akan menyelamatkan kita dari kehinaan gitu. Ringkasnya cerita ini zaman Sayyidina Umar, akhirnya pemuda tadi mati, diangkat ke kubur, terus dilaporkan kepada Sayyidina Umar. Ini ada pemuda saking takutnya kepada Allah digoda wanita langsung mati. Maka Sayyidina Umar datang ke kuburnya. Sayyidina Umar mengatakan, Allah berfirman, waliman khafa maqama rabbih jannatan. Orang yang takut kepada Allah akan dikasih 2 surga. Lah kamu itu takut kepada Allah dikasih surga berapa, kata Sayyidina Umar. Maka dari kubur itu dia menjawab, bukan 2 surga ya Amirul Mukminin, banyak surga katanya. Itu 2 surga itu kan minimal. Jadi amalan ini kalau betul-betul diterima itu nanti kita ini akan terjerumus keburukan, terselamatkan di dunia ini. Begitu juga nanti di akhirat akan terjerumus ke masalah, datang amalan menyelamatkan, datang amalan menyelamatkan. Setiap amalan akan ada tempat-tempat khusus kerjanya itu. Ada orang di padang mahsyar, itu setiap mau ngumpul dengan orang-orang iman, ke khalakoh mana aja ditolak. Mau ikut sahabat ditolak, ikut wali-wali ditolak, ikut hafid Quran ditolak, kemana aja ditolak. Akhirnya datang amalan silaturahim dia di dunia. Kemudian dia berteriak-teriak, ini jangan ditolak, ini dia suka silaturahim. Akhirnya semua menerima, sini dimangga nih kabeh. Jadi setiap amalan itu akan datang menyelesaikan masalah di saat-saat yang kita susah nanti itu.
Maka buat amalan sebanyak-banyaknya. Jangan males. Saya sudah puasa, seloyo, gak gelem maca Quran. Ya. Setelah puasa malah bengi tidur aja. Jangan begitu. Itu malam itu sholat malam ada khasiatnya tersendiri. Puasa ada khasiatnya sendiri. Nanti dakwah itu juga ada khasiatnya tersendiri. Istighfar ada khasiatnya tersendiri. Buat semuanya. Buat semuanya. Seperti kalau kita di dunia kan ya ingin komplit toh. Makan bukan ingin yang penting pokoknya ada beras ya sudah, tidak, ya ingin lauknya ya, ingin sayur juga, ingin sambal juga ya. Ingin duduknya yang enak ya. Ingin suasana yang enak. Begitu juga dalam perjalanan menuju akhirat itu kita ingin komplit. Semua amal dibuat. Jangan dipilih-pilih. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bil qad. Allahumma salli salatan kamilah. Allahumma salli salatan kamilah. مولاي صل وسلم دائما